Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, buat teman-teman semua, buat para sahabat Kicau Mania, sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jika mau ditanyakan bisa di komen di bawah ini. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih perawatan kacer itu saat dokor. Yuk simak videonya dan tonton sampai selesai. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasan kita tentang bagaimana sih perawatan kacer yang sedang dokor ya, dorong ekor, dorong bulu halusnya. Nah, di sini settingan-settingan yang tepat harus kita lakukan. Karena kalau misalkan settingan yang tidak sesuai, tidak bagus, nanti dia akan berdampak setelah dia selesai mabung itu. Nah, di sini buat teman-teman semua, saya ingatkan lagi, di sini saya menggarisbesarin dan ini perawatan-perawatan yang sering saya lakukan. Nah, di sini sharing dan saya pernah bilang itu kita 70% itu teori dan 30% itu insting perawatan kita, bagaimana kita bisa melihatnya. Nah, di sini ini saat-saat yang riskan. Kalau misalkan kacer kita lagi dorong ekor, dorong bulu, dorong sayap, dia tidak di setting-setting sesuai dengan yang tepat, nanti benar-benar akan berdampak. Nah, di sini banyak pertanyaan buat teman-teman semua di Facebook, di Instagram, di YouTube atau di sosial media lainnya. Di situ saya merangkum banyak pertanyaan tentang kenapa sih kacer saya itu setelah mabung, setelah selesai dia cuma ngeriwik aja, kadang juga nggak bunyi. Nah, di sini kita akan bahas, akan kupas tuntas. Nah, di sini yang saya ingatkan lagi, burung yang kacer yang lagi dorong sayap, dorong ekor, dorong bulu itu kan dia harus membutuhkan asupan-asupan yang tinggi, asupan-asupan yang beragam. Karena kan dia proses bulunya jatuh itu kan sakit-sakit ya, sakit-sakit, dia harus menambah protein, kalsium, mineral, dan asupan-asupannya supaya dia tercukupin dalam pertumbuhan bulu, pertumbuhan terus birahinya, emosinya, dia harus mempunyai ekstra puding yang beragam. Nah, di sini bisa kita menggunakan ekstra puding yang beragam seperti jangkrik, terus ada ulet, cacing atau kroto. Nah, di sini buat jangkrik ya. Jangkrik ini biasanya saya memberikannya ekstra pudingnya nih ya, beragam-ragam, dan saya akan perbanyak ekstra pudingnya. Saya akan lebih banyak memberikan ekstra pudingnya. Dan saya akan up karena di situ kan posisi dia tumbuhkan bulu, dia asupannya harus tinggi. Tidak masalah teman-teman semua. Kita harus meng-up, misalkan settingannya sebelum dia mabung itu masih 7, bisa kita up sampai 10 atau 15, itu supaya dia kondisi dulu. Dan saat dia menumbuhkan bulu itu tidak ngambil protein, kalsium, mineral dari dalam tubuh yang disimpan sama dia. Nah, di sini bisa kita berikan yang beragam-ragam dari jangkrik. Nah, jangkrik ini kan kita tahu energinya bagus, terus proteinnya tinggi, kalsium, dan banyak vitamin-vitamin lainnya. Vitamin B, semuanya itu agak kompleks ya kalau misalkan di jangkrik ini. Nah, di jangkrik ini kan untuk menunjang stamina dia, buat menaikkan birahinya dia, supaya dia tetap kondisi terus, badannya kondisi dan bulunya akan bagus. Ulet Hongkong, nah ulet Hongkong kita bisa berikan, tapi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak supaya dia ada efek panas, pembangkitan metabolisme dalam tubuhnya dia. Antara cacing, kroto. Nah, cacing sama kroto ini sangat penting buat teman-teman, karena protein, kalsium, B1, B2, B3 dan semuanya itu banyak di antara cacing sama kroto ini. Karena proteinnya itu yang diserap tubuhnya itu sekitar 70-80%. Nah, di sini selain itu ya yang diserap tubuhnya, dia akan memperbaiki
bulunya itu akan mengkilap, akan kuat. Kan banyak ya kasus-kasus itu yang baru selesai rontok bulu, baru selesai itu dia udah numbuh, udah patah-patah, udah jelek, kusam. Nah, kita bisa berikan ini kroto sama cacing ini, karena itu efeknya nanti kalau misalkan kita berikan kroto sama cacing, dia akan mengkilap, akan bagus, dan akan kuat bulunya. Karena kalsium, bulu itu harus membutuhkan kalsium yang banyak. Nah, itu dari jangkrik, ulat hongkong, terus kroto, dan bisa cacing. Nah, kalau misalkan di teman-teman semua banyak yang di daerah-daerah kampung, daerah ini kan kampung saya juga jarang ya jangkrik, kita bisa berikan belalang aja. Belalang itu lebih bagus juga buat menunjang kebutuhan dia. Nah, selain itu kita bisa berikan kalsium dari punggung sotong, terus ada dari vitamin yang zat kimia, ada dari kalak. Nah, tapi kalak ini yang instan ya, kita berikan instan, tapi tidak boleh terlalu sering karena ini kan zat kimia. Selain punggung sotong itu, terus cangkang telur, itu kalak kalau misalkan lebih simpel, kita bisa taburkan di krotonya, bisa di air minumnya juga tidak masalah, supaya kalsiumnya itu tercukupin untuk menumbuhkan bulu-bulunya dia. Nah, selain itu kita harus menjaga kesehatannya dia dari mandi. Nah, mandi ini tidak masalah teman-teman semua, para kicau mania, karena dia untuk efeknya itu untuk memperbaiki bulu-bulunya dia. Bulunya nanti akan lebih bagus kalau misalkan dia mandi, dia lebih cepat, karena kan ada kelembapan dalam bulunya itu kan dia akan mempercepat. Nah, bisa dimandikan dan jemur itu tidak masalah teman-teman, saat burung kita dorong ekor, dorong sayap, dorong bulu, tapi jangan terlalu lama, maksimal 5 menit, supaya metabolismenya dalam tubuhnya itu bisa terbentuk dari, kan dia pemakan jangkrik, kroto, ulat hongkong, cacing, nanti akan distabilkan oleh metabolisme dalam tubuhnya dia dengan sinar matahari, vitamin C sama D. Tapi jangan terlalu lama, misalkan maksimal 5 menit. Kalau misalkan teman-teman takut, bisa didekatkan dengan sinar matahari aja supaya tidak langsung ya. Dia akan kena biasan, itu juga bagus. Nah, selain itu, selain yang perawatan hari-hariannya itu tadi, kita bisa berikan vitamin-vitamin untuk pendukung dia, multivitaminnya. Misalkan selain multivitamin, biasanya saya menggunakan Vitacik atau yang lain-lainnya itu, karena itu sangat bagus ya teman-teman, sangat kompleks juga. Nah, selain itu teman-teman semua, kita bisa berikan minyak ikan. Nah, minyak ikan ini sangat bagus kalau misalkan kita berikan saat dia dorong ekor, dorong bulu, karena membaguskan daya tahan otaknya dia, terus supaya dia mempercepat materi, bisa menangkap materi, terus rileks, dan dia lebih nyaman, lebih cepat ya menangkap materi-materi yang kita masterkan kalau misalkan kita bisa berikan minyak ikan. Nah, minyak ikan ini kita berikan misalkan seminggu 2 kali. Nah, dalam pemberian minyak ikan ini kita bisa suntikan dalam jangkriknya, itu lebih bagus. Itu supaya dia setelah dia mabung sudah mencapai top performanya dia, tentang kondisi badannya birahi sama emosinya stabil, terus pemasteran itu sangat penting saat ini, sangat bagus, dan materi-materinya ditambahkan saat dia dorong bulu ini. Nah, jadi nanti kompleks nanti kalau misalkan kita berikan protein dan makanan yang beragam-ragam itu. Karena ini hasil dari mabung ini kita akan dapatkan sekitar 6 bulan 7 bulan dia sebelum mabung lagi. Nah, tapi jangan salah perawatan teman-teman saat kacernya itu mabung. Nah, kesimpulannya buat teman-teman semua, tidak masalah kita jual ekstra puding supaya kacer itu setelah mentok bulu dia birahi emosinya sudah stabil dan pemasteran materi-materinya sudah bagus. Oke teman-teman, kita bisa lihat, simak video kacer saya, ini perawatan saya yang saya berikan beragam-ragam. Yuk simak videonya sebentar. Nah, ini teman-teman, kacernya masih dorong ekor, bisa dilihat ekornya masih
belum mentok dan sayapnya juga belum mentok, baru beres bulu-bulu halusnya aja yang nyodok. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan tonton video-video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua, Kicau Mania.